Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Isni Ainul Haya. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana dinamika konflik politik di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Nah, rumusan masalah ini tuh akan membahas tentang bentuk-bentuk perlawanan, tindak balas, strategi, dan juga taktik yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Awal mula masalah ini tuh muncul karena rakyat Aceh tidak puas dengan pemerintah Indonesia tentang masalah ekonomi dan politik, terutama pada bagian sumber daya lokal. Nah, tapi masalah ini tuh menjadi masalah ideologi yang menghasilkan Gerakan Aceh Merdeka, sebuah gerakan etnoregional. Bentuk perlawanan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Gerakan Aceh Merdeka yaitu melakukan operasi militer Indonesia di Aceh pada tahun 1990 sampai 1998 atau juga yang biasa disebut adalah operasi jaring militer. Operasi jaring militer merupakan serangkaian operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka. Operasi ini dilakukan sekitar tahun 1990-an loh. Selama masa itu, Aceh disebut sebagai daerah operasi militer atau yang biasa disebut adalah DOM, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap pejuang GAM dan rakyat sipil Aceh. Kasihan ya, operasi ini dianggap sebagai perang yang kejam yang pernah terjadi loh di Indonesia dan melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan serta pembakaran kota-kota. Dimulainya operasi ini disebut sebagai shock terapi bagi GAM oleh Amnesty International. Desa yang diduga menyembunyikan anggota GAM dibakar dan keluarga yang diduga militan diculik dan disiksa. Lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur dilaporkan mengalami perkosaan dan antara 9.000 dan 12.000 orang tewas dalam operasi ABRI tersebut. Sebagian besar dari mereka meninggal antara tahun 1989 dan 1998. Bentuk perlawanan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka terhadap pemerintah Indonesia melalui 3 fase. Pada fase pertama, perang gerilya GAM pada awalnya itu tidak berhasil. Nampaknya nih pemerintah pusat telah menetralisir kelompok tersebut pada tahun 1977. GAM awalnya berfokus pada pabrik gas ExxonMobil, sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional lokal. Hasan Ditirau memiliki hubungan dengan industri perminyakan dan bahkan mengajukan penawaran untuk kontrak pembangunan pipa gas yang ternyata ditolak oleh perusahaan gas besar Bechtel melalui proses tender. Pada fase kedua, pada tahun 1989, kelompok ini memperbarui aktivitasnya dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara dengan dukungan finansial dari Libya dan Iran. Jumlah prajurit GAM jauh lebih besar karena pelatihan luar negeri ini lebih teratur dan lebih terlatih daripada pemberontakan sebelumnya. Pada tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai wilayah operasi militer khusus, daerah operasi militer atau DOM untuk mengatasi ancaman baru ini. Pada fase yang ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie untuk menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi demokrasi memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali dirinya, merekrut pemuda dengan mengeksploitasi kisah-kisah kebrutalan para pemimpin GAM. Meningkatnya kekerasan yang dimulai pada tahun 1999 oleh pemberontak GAM terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa yang dipicu oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM menyebabkan peningkatan kehadiran militer. Jumlah pasukan yang diyakini meningkat pada masa pemerintahan Megawati pada tahun 2001 sampai 2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personel loh. Dalam 1 tahun, jumlah ini melonjak menjadi 50.000 orang yang beroperasi dalam apa yang disebut oleh kelompok krisis internasional sebagai kekosongan hukum. Nah, di sini aku akan membahas tentang tindak balas yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Untuk menanggapi tindakan Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka melakukan serangan bersenjata untuk menentang pemerintah dan menuntut kemerdekaan Aceh. Setelah itu, Gerakan Aceh Merdeka memulai mobilisasi rakyat. Dan GAM juga berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat itu menyebarkan informasi tentang masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.
Lalu, pemerintah Indonesia juga menanggapi dengan melakukan tindakan militer, menghancurkan GAM, dan meningkatkan keamanan untuk menegakkan keadilan. Nah, di sini aku akan membahas tentang strategi dan taktik yang digunakan Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Nah, di sini Gerakan Aceh Merdeka melawan pemerintah Indonesia melakukan pemberontakan bersenjata, di mana GAM melakukan serangan gerilya dan operasi bersenjata untuk menentang penindasan pemerintah dan mengganggu operasi militer dan infrastruktur. Nah, GAM juga meningkatkan kesadaran akan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan menekankan identitas budaya Aceh. Untuk menyebarkan pesan mereka, GAM menggunakan media untuk mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia dan memperjuangkan hak kemerdekaan. Pemerintah Indonesia juga menggunakan strategi dan taktik untuk melawan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka melakukan diplomasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik di Aceh dan bernegosiasi dengan GAM. Setelah itu, pemerintah Indonesia dan Finlandia menandatangani MOU Helsinki pada tahun 2005. Menurut MOU Helsinki, Aceh akan memiliki otoritas dalam semua sektor publik bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan.